Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu ya di pembelajaran yang kedua, yaitu mata pelajaran PJOK ya. Nah, di sini sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sertai kami semua, agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita buka buku paket kita ya, buku paket PJOK di halaman 94. Nah, di situ kita akan membahas soal-soal tugas rumah kita pada hari Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021. Nah, di situ Ibu minta kalian mengerjakan di bagian yang ketiga ya. Nah, di situ suruhannya jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nah, di situ ada 5 nomor soal ya. Nah, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Nah, apa manfaat berenang? Ya, soalnya apa manfaat berenang? Nah, di sini manfaat berenang yang pertama ya, dapat menyehatkan jantung. Yang kedua, menjaga kesehatan otot dan tulang. Dan yang ketiga, melatih pernapasan. Yang keempat, membantu pertumbuhan. Nah, itu adalah manfaat renang. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Dengan siapa kamu harus belajar berenang? Nah, di sini kita harus belajar berenang bersama guru atau orang tua. Itu jawabannya nomor 2. Nah, di sini kita lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan nama-nama permainan yang bisa dilakukan di kolam renang. Nah, yang pertama, loncat-loncat di air. Yang kedua, bermain bola di air. Ini merupakan permainan yang bisa kita lakukan di kolam renang. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Tuliskan 2 contoh alat renang. Nah, di sini yang pertama ya, 2 contoh alat renang. Yang pertama, kaki katak. Yang kedua, kacamata renang atau ban pelampung ya. Itu merupakan contoh alat renang. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Mengapa kita tidak boleh belajar berenang sendirian? Mengapa? Nah, di sini karena bisa tenggelam kalau kita ya belajar berenang sendiri. Nah, di sini harus dipandu atau dijaga oleh kedua orang tua kita atau guru. Nah, di sini kita tidak boleh berenang sendiri karena bisa tenggelam. Oke anak-anak, itulah koreksi tentang tugas rumah kita ya pada hari Jumat. Nah, sekarang anak-anak lanjut ke pembelajaran 8 ya. Di situ tentang kebersihan tubuh dan pakaian. Nah, di sini kebersihan tubuh dan pakaian dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama, kebersihan tubuh itu sendiri, dan yang kedua, kebersihan pakaian. Nah, di sini kita wajib menjaga dan merawat tubuh kita. Ya, rajin merawat tubuh maka kita akan terasa segar. Kita pun terhindar dari penyakit kalau kita menjaga dan merawat tubuh kita. Bukan orang lain yang merawat tubuh kita, tapi kita ya sendiri yang merawat dan menjaga tubuh kita. Di sini pakaian yang kita pakai harus bersih. Nah, bersih bukan harus yang baru, yang lama juga. Kalau dia masih bersih, layak digunakan atau layak dipakai, ya kita harus memakainya. Ya, tidak semua pakaian yang bersih itu harus yang baru. Nah, di sini kita melihat di bagian A, ya, kebersihan tubuh. Nah, yang pertama di sini kebersihan badan. Nah, badan yang kotor akan terasa lengket ya. Kalau ada keringat, ada kotoran, biasanya terasa lengket. Nah, kita pun tidak merasa nyaman kalau badan kita kotor.
Nah, di sini biasakan hidup sehat. Misalnya mandi 2 kali sehari ya. Misalnya pagi dan sore hari. Nah, di sini kita mandi menggunakan sabun mandi. Lalu kita gosoklah seluruh badan dengan sabun. Kemudian ratakan. Lalu gosoklah perlahan-lahan. Siramlah hingga bersih. Nah, di sini jangan lupa gunakan air bersih untuk menyiram tubuh kita. Nah, selesai mandi, keringkan badan dengan handuk. Ya, itulah penjelasan tentang kebersihan tubuh yang pertama ya, tentang kebersihan badan. Nah, di sini ya, di bagian 2, 3 nanti pertemuan yang akan berikutnya lagi Ibu akan menjelaskan ya di bagian 2 tentang kebersihan kuku. Nah, pada hari ini ya, Ibu hanya menjelaskan tentang yang pertama ya, kebersihan badan. Nah, di sini tugas untuk kalian kerjakan di rumah, tugasnya yang pertama, mengapa kita harus menjaga kebersihan badan? Ya, nomor 1, mengapa kita harus menjaga kebersihan badan? Nomor 2, tulislah 3 peralatan untuk mandi. Ibu ulangi lagi, nomor 2, tuliskan 3 peralatan untuk mandi. Anak-anak, tugasnya nanti kalian menuliskan di buku tugas PJOK kalian. Jangan lupa tulis nama kalian, hari, dan tanggalnya. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan tentang materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah anak-anak, di awal pelajaran kita berdoa dan di akhir pelajaran pun kita harus berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir belajar kami. Kiranya setiap apa yang kami pelajari dapat kami ingat dan dapat menjadi sumber pengetahuan yang baru bagi kami. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar kami tidak pernah berhenti untuk belajar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, Ibu ingatkan lagi untuk kita semua, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita semua. Dadah.